Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tauhid. Materi yang pertama, As-Safatul Khamisata Asyrah, halaman 15, Al-Wahdatul Ula, bab yang pertama, Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama, Syahadah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Syahadah, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Injizab, cenderung. Taubah, taubat. Nasuh, ikhlas karena Allah. Karahah, benci ataupun tidak menyukai. Al-qista, bainal qausain, al-adl, keadilan. Az-zillah, kehinaan. At-tasrih, pemberitahuan. Bainal qausain, al-i'lan, ini sinonimnya. Zahzaha yuzahzihu, menjauhkan. Hafiz, yang menjaga. Ahammiyatuha, urgensi syahadah ataupun keutamaan syahadah. Tadammanat hazihil kalimatu asla akidati tauhid. Kalimat syahadah mengandung prinsip tauhid. Fahiya asasul iman, dan syahadah ini adalah pondasi keimanan. Wa ruknul islamil awal, dan rukun Islam yang pertama. Wahil haddul fasilu bainal imani wal kufur. Syahadah ini adalah pembatas yang membedakan antara keimanan dan kekafiran. Faman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlasin wa amalin bimuqtadaha kana mu'minan musliman. Barang siapa yang mengatakannya dengan jujur dan yakin serta ikhlas dan menunaikan apa yang diperintahkannya, berarti dia adalah seorang mukmin dan muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa hadzal hadisu wa nahwuhu fi man qalaha wa mata 'alaiha. Hadis ini dan yang sejenisnya adalah bagi siapa yang mengucapkan syahadat tersebut dan meninggal di atasnya. Fa inna haqiqatat tauhid kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, injizabul qalbi ila Allah Ta'ala bi an yatubal muslimu taubatan nasuha. Karena sesungguhnya hakikat tauhid seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu cenderungnya hati kepada Allah Ta'ala, dan seorang muslim bertaubat dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang ikhlas karena Allah. Fa innahu iza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tammin lam yaktub fi hazil hali musirran ala zanbin aslan. Maka apabila seorang muslim dia telah mengucapkan syahadah dengan ikhlas dan keyakinan yang sempurna, maka pada keadaan ini dia tidak akan menetapkan keinginan kuat untuk mengerjakan dosa sama sekali. Fa inna kamala ikhlasihi wa yakinihi yujibu an yakuna Allahu ahabba ilaihi min kulli syai'. Karena sesungguhnya kesempurnaan keikhlasan seorang mukmin dan keyakinannya mengharuskan dia untuk menjadikan Allah yang paling dicintainya melebihi segala sesuatu. Faizan la yabqa fi qalbihi iradatun lima harramallahu wala karahatun lima amarallah. Maka seketika itu juga tidak tersisa lagi di dalam hatinya keinginan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, dan dia juga tidak akan membenci apa yang diperintahkan Allah.
Wa hadza huwa allazi yahrumu 'alan nari wa in kanat lahu dzunubun qabla zalik. Maka inilah yang Allah mengharamkan baginya neraka meskipun dia memiliki dosa sebelumnya. La ilaha illallah ma ma'naha. Ungkapan la ilaha illallah dan apa pengertiannya? Annahu la yastahiqqul ibadata ahadun illallah. Maksud ungkapan la ilaha illallah yaitu tidak ada yang berhak diibadahi sesuatu pun kecuali Allah. Faqad tadammanat hadhil kalimatul azimatu nafyan wa isbatan. Sungguh kalimat yang agung ini mengandung pengingkaran dan penetapan. Fanafatil uluhiyah wa hiya istihqaqul ibadati an kulli ma siwallah bainal qasain la ilaha, yaitu mengingkari uluhiyah, sifat ketuhanan yang berhak diibadahi dari segala sesuatu selain Allah, yaitu ungkapan la ilaha. Wa asbatatil uluhiyah lillahi wahda bi bainal qasain illallah, dan menetapkan uluhiyah, sifat ketuhanan untuk Allah semata, yaitu ungkapan illallah. Wal Qur'anul Karimu min awwalihi ila akhirih yuqarriru hadzal ma'na wa yubayyinuhu wa yad'u ilaihi. Qala ta'ala, Al-Qur'an Al-Karim dari awalnya hingga akhirnya menetapkan pengertian ini dan menjelaskannya serta menyeru kepada pengertian ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Wa qala aidan, dan Allah juga berfirman, Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Da'watul anbiya'i jami'an ila aqidati tauhid. Seruan seluruh para nabi menuju akidah tauhid. Wa qad da'a jami'ul anbiya'i ila hazil aqidah. Sungguh seluruh para nabi menyeru kepada akidah tauhid ini. Fama min nabiyyin illa qala liqaumi. Maka tidak ada satu nabi pun kecuali dia berkata kepada kaumnya, Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembah kalianlah Allah, tidak ada lagi Tuhan bagi kalian kecuali Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari para rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Ma ma'nal ibadah? Apa pengertian ibadah? Al-ibadatu ma'naha al-khudu'u lil ma'budi wa ta'atuh. Ibadah maksudnya ialah merendahkan diri kepada yang disembah dan mentaatinya. Wa qad jaa'a hadzal ma'na fi adadin minal ayat minha. Sungguh telah ada pengertian ini di sejumlah ayat, di antaranya Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim.
bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai Bani Adam, supaya kalian tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, dan hendaklah kalian menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Yasin ayat 60 dan ayat 61. Fama'na la ta'budu syaitan. Maka pengertian, janganlah kalian menyembah syaitan. La tuti'u syaitan, yaitu janganlah kalian mentaati syaitan. Fata'atu syaitan ibadatun lahu min dunillahi ta'ala. Karena mentaati syaitan termasuk peribadatan kepadanya selain kepada Allah Ta'ala. Fakalimatu la ilaha illallah ta'ni annahu. Maka kalimat la ilaha illallah maksudnya ialah, awalan, yang pertama, yajibu alaina an la nuti'a ahadan illallah ta'ala. Wajib bagi kita untuk tidak mentaati sesuatu pun kecuali Allah Ta'ala. Fala nuharrimu illa ma harramahullahu alaina. Maka kita tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah terhadap kita. Wala nuhilla illa ma ahallahullahu lana. Dan kita juga tidak menghalalkan kecuali apa yang telah dihalalkan Allah untuk kita. Asani, yang kedua, wala naqbalu ghaira syariatil Qur'ani was sunnah allati hiya syariatul Islam. Kita tidak menerima syariat selain syariat Al-Quran dan Sunnah, yaitu syariat Islam. Salis, yang ketiga, wala narda binizamin yukhalifu nizam al-Islam. Yang ketiga, kita tidak rela dengan peraturan yang menyelisihi dengan agama Islam, yang menyelisihi peraturan agama Islam. Muhammadun Rasulullah, ma makna hazil ibarah. Muhammad utusan Allah, apa arti dari ungkapan ini? Hazil ibaratu taqawwan al-qism as-sani minas syahadah. Ungkapan ini membentuk bagian yang kedua dari syahadah. Wa ma'naha, dan maksudnya ialah, artinya ialah al-iqraru wa tasdiqu bi anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengakui dan membenarkan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa qad jaa tasrihu bi sifatil ubudiyah fi tasyahhudis shalah. Sungguh telah ada pemberitahuan ini dengan sifat penghambaan pada tasyahud di dalam salat. Indama yaqulul musalli, ketika seseorang yang salat mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Fafiha sifatani syarifatani min sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huma a'la wa asyrafus sifat. Maka pada syahadah ini terdapat dua sifat yang mulia dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sifat ini adalah sifat yang paling tinggi dan paling mulia. Awalan, yang pertama, sifatul ubudiyyati lillahi ta'ala, sifat penghambaan kepada Allah Ta'ala. Sani, yang kedua, wasifatul risalah, sifat risalah ataupun kerasulan. Wahwa sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi fi hataini sifatain. Dan beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah makhluk yang paling sempurna dalam dua sifat ini. Wasifatul risalati allati syarrafahullahu biha indama anzala alaihi al-Quran. Maka sifat risalah inilah yang dengannya Allah memuliakan Rasulullah ketika Allah menurunkan kepada beliau Al-Quran. Wa amarahu bitablighi risalatil Islam, dan memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah Islam. Lam tuzahzihhu an sifati ubudiyatihi lillahi subhanahu, tetapi tidak menjauhkan beliau dari sifat penghambaan kepada Allah Ta'ala. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa sama seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Wa yaqtadil iman birisalah
ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zima amrihi wa nahyihi wa tamassuka bi sunnatihi. Keimanan itu menghendaki risalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan perintah dan larangannya serta berpegang teguh dengan sunnahnya. Fala tuqaddimu ala qawlihi qawla ahadin lianna ta'atahu min ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Maka engkau tidak boleh mendahulukan perkataan seseorang pun dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa mentaati Rasulullah berarti dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling maka engkau tidak kami utus untuk menjaga mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Saya cukupkan untuk materi tauhid. Materi yang pertama, naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.